Assalamualaikum This warahmatullahi call is now wabarakatuh. being recorded. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu ya teman-teman. Tunggu 10 menit. Oke. Oh ya, sebelum kajiannya dimulai, izinkan saya bacakan tata tertib terlebih dahulu. Untuk tata tertib sesi intermediate, oleh moderator. Pada saat pembicara menyampaikan materi, peserta dianjurkan untuk mengaktifkan fitur kamera dan mengaktifkan fitur mikrofon.
Yang keempat, sesi tanya jawab dibuka setelah pembicara selesai menyampaikan materi. Yang kelima, peserta yang hendak menyampaikan pertanyaan menunjukkan emoticon raise hand dan menuliskan nama pada kolom chat, kemudian menyampaikan pertanyaannya melalui suara setelah diizinkan oleh moderator. Yang keenam, semua peserta wajib menggunakan bahasa yang sopan. Baik, teman-teman, berhubung waktunya sudah siang dan pesertanya sudah cukup memenuhi, kita mulai saja ya kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam rangka talabul ilmi, mencari ilmu, serta kita bisa bersilaturahim walaupun secara virtual. Semoga teman-teman yang bergabung di sini dalam keadaan fi amanillah dan sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap jarak langkah bisa membuahkan pahala bagi kita sendiri, penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Perkenalkan, di sini saya Aulia selaku moderator yang akan memandu jalannya kajian SSC Intermediate pada siang hari ini. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk menyampaikan susunan acara pada kajian kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan tilawah. Yang ketiga, acara inti. Yang keempat, sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, penutup. Untuk itu, kita langsung saja acara yang pertama, yakni pembukaan. Untuk mengawali kajian pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan tilawah. Pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Akhina Baldan. Kepada Akh Fadil dipersilakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha wa anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faisun. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Akh Baldan yang sudah membacakan tilawahnya. Semoga bagi yang membaca maupun yang mendengarkan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masuklah kita kepada inti acara, yaitu penyampaian materi. Di sini kita akan belajar tentang asuransi syariah bersama Ukhtina Sarah Sabila. Kepada Ukhtina Sarah, ruang dan waktu saya persilakan. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ukhtina Aulia selaku moderator. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan segala apa yang diberikan oleh Allah, kita masih diberikan kesempatan lagi-lagi kita bisa belajar bersama-sama begitu ya. Meskipun jarak di antara kita begitu jauh gitu ya, tidak berdekatan seperti tahun-tahun sebelumnya ketika SSC Intermediate seperti biasa, tapi alhamdulillah Allah sudah memberikan berbagai macam media, fasilitas bagi kita supaya kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam belajar bersama gitu ya. Salah satunya adalah media yang bisa kita gunakan siang ini, yaitu adalah Google Meet. Alhamdulillah. Kemudian sebelumnya saya juga ingin mengajak teman-teman semuanya yang ada di ruang Meet ini untuk bersolawat terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk golongan Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Dan mudah-mudahan juga aktivitas kita pada siang hari ini bisa menambah nilai ibadah kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita semuanya lancar ya teman-teman. Ya, kemudian sebelum kita memasuki pembahasan inti, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya saya ingin dalam pembahasan kali ini, materi tidak hanya datang dari saya, sehingga tidak satu arah gitu ya pembahasannya, tapi nanti kalian juga saya berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Nah, biasanya kan kalau tanggapan itu kalian memberikan pertanyaan ya, tapi saya juga memberikan keleluasaan buat kalian nanti di sesi akhir gitu ya, untuk memberikan tambahan informasi yang mungkin kalian peroleh dari sumber-sumber yang lainnya dan tidak saya sampaikan di materi pembahasan yang nanti akan saya sampaikan gitu ya. Jadi kalian harus aktif dalam diskusi, memberikan tanggapan baik berupa pertanyaan ataupun tambahan informasi yang kalian peroleh dari sumber yang lain. Oke? Setuju ya? Halo? Setuju. Iya, Mbak Sarah. Jadi nanti sembari kalian menyimak apa yang saya sampaikan, kalian bisa cari sumber-sumber yang lain supaya menambah wawasan kita terkait apa yang akan kita bahas pada kali ini. Dan hari ini, insya Allah kita akan belajar bersama tentang asuransi syariah. Sebelumnya, sebentar, share screen dulu ya. Oke, sudah muncul? Oke, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, saya merujuk pada salah satu jurnal yang membahas tentang asuransi syariah yang berjudul Mengenal Asuransi Syariah dari Sejarah, Dasar Hukum, Sampai Akad Transaksi. Jurnal ini ditulis oleh Ulum pada tahun 2017, dan teman-teman juga boleh cari referensi yang lain untuk menambah wawasan ya. Oke. Nah, kalau kita membahas tentang asuransi syariah, coba apa sih pentingnya kita membahas asuransi syariah gitu kan? Kita kalau belajar tuh cari-cari, oh manfaatnya apa ya, aku bahas ini kayak gitu kan. Nah, kalau kita mau tahu nih manfaat kita untuk membahas asuransi syariah gitu. Jika kita mengaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari, pasti teman-teman semuanya yang ada di sini menyadari bahwasanya dalam setiap aktivitas kita sehari-harinya itu selalu berhadapan dengan yang namanya resiko, ya, menghadapi segala ketidakpastian yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, lusa, dan seterusnya gitu ya. Dan karena kita senantiasa berhadapan dengan yang namanya ketidakpastian atau resiko itu, maka kita perlu nih memikirkan langkah untuk mengantisipasi segala kemungkinan resiko yang akan kita hadapi besok, lusa, atau kapan-kapan gitu ya. Dan asuransi ini merupakan salah satu opsi yang bisa kita pilih untuk mengatasi atau menghadapi kemungkinan resiko di masa depan gitu. Nah, itulah perlunya kita mempelajari asuransi dan asuransi syariah gitu ya. Dan selain itu, Allah juga di dalam Quran surat Luqman ayat 34, sudah muncul belum? Next slide-nya. Belum ya? Salah. Iya. Sudah muncul, ya. Dan juga Allah juga menyampaikan di Quran surat Luqman ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Yang artinya, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok, dan tiada seorang pun yang mengetahui di bumi mana ia akan mati. Sungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, dari ayat tersebut kita mengetahui bahwasanya memang dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita di hari ke depan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa berhati-hati, berjaga-jaga, dan mempersiapkan diri atas apa yang akan terjadi besok dan seterusnya, begitu ya.
Nah, itulah kenapa kita perlu mempelajari tentang asuransi syariah. Oke. Nah, kita membahas terlebih dahulu asuransi secara umum. Nah, dalam bahasa Inggris, asuransi itu ada dua istilah, ya, yaitu adalah assurance dan insurance. Yang mana asuransi itu berarti menanggung sesuatu yang sudah pasti terjadi. Sedangkan insurance itu menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi. Berarti belum tentu terjadi begitu ya secara sederhananya. Nah, kalau asuransi nih kan tadi menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Coba, sesuatu yang pasti terjadi dalam kehidupan kita itu kira-kira apa? Menurut kalian, coba. Sesuatu yang pasti terjadi itu kira-kira apa ya? Kematian. Ya, betul. Salah satunya adalah kematian. Ya, betul sekali. Nah, kalau insurance nih, menanggung sesuatu yang tidak mungkin atau mungkin terjadi, jadi nggak pasti. Bisa iya, bisa enggak gitu. Kira-kira apa? Ada banyak sekali ya kalau ini ya. Misalnya apa? Kecelakaan, Kebakaran, ya kayak gitu ya. Itu adalah hal-hal yang bisa menimbulkan risiko bagi kita, tapi terjadinya itu belum tentu, belum pasti seperti itu. Nah, kemudian dalam bahasa Arab, asuransi juga dikenal dengan istilah al-takaful, ya, yang artinya saling menanggung. Kemudian ada juga istilah al-ta'min yang artinya aman, tentram, dan tenang. Nah, itu dalam bahasa Arab. Nah, sedangkan dalam bahasa Indonesia sendiri ada juga istilah lain yang sama maknanya seperti asuransi. Ada yang tahu? Kata lain yang memiliki makna sama seperti asuransi apa? Ada yang tahu? Kata lain dari asuransi dalam bahasa Indonesia. Ada nggak nih? Oke. Dalam bahasa Indonesia, istilah lain dari asuransi itu adalah pertanggungan, ya. Tapi memang masyarakat Indonesia secara umum lebih familiar dengan istilah asuransi gitu. Nah, ada juga pengertian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang mana di sana disebutkan pengertian dari asuransi, ya, atau pertanggungan. Nah, di sana disebutkan bahwasanya asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. Nah, itu adalah pengertian asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, dari pengertian tersebut kita bisa sederhanakan adalah asuransi atau pertanggungan ini menjadi suatu perjanjian antara dua pihak, yang mana salah satu pihak sebagai tertanggung dan pihak yang lain sebagai penanggung, gitu ya. Yang mana pihak tertanggung ini dia bersedia untuk membayarkan suatu premi kepada pihak penanggung, dan ketika si pihak tertanggung ini mengalami suatu musibah, maka si penanggung akan memberikan bantuan secara finansial kepada pihak tertanggung. Nah, dari pengertian tersebut ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi ini supaya kita lebih mudah untuk memahami ya tentang makna asuransi. Nah, yang pertama ada pihak tertanggung, kemudian ada pihak penanggung, dan ada premi nih. Nah, coba kita bahas satu-satu ya. Pihak tertanggung terlebih dahulu nih. Pihak tertanggung itu siapa? Pihak tertanggung adalah orang-orang yang bersedia untuk membayarkan premi kepada pihak penanggung, gitu ya. Kemudian yang kedua, pihak penanggung. Nah, pihak penanggung ini siapa? Pihak penanggung ini bisa disebut juga sebagai perusahaan asuransinya, gitu ya, yang mana dia sebagai penerima. Penerima apa? Penerima premi. Yang mana ketika nantinya pihak tertanggung atau si nasabah itu mengalami musibah, maka si pihak penanggung ini atau perusahaan asuransinya harus membayarkan
membantu ya secara finansial kepada si nasabah tersebut yang mengalami musibah. Dan kemudian premi nih. Nah, premi itu apa? Premi adalah suatu atau sejumlah uang yang harus dibayarkan dan menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah atau pihak tertanggung kepada perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung. Nah, itu adalah asuransi secara umum pengertiannya ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Mudah-mudahan bisa. Nah, yang selanjutnya, jika kita berbicara tentang pengertian asuransi, ternyata pengertian asuransi itu ada banyak sekali. Dan ternyata menurut para ahli ekonomi, kita bisa memaknai asuransi atau pertanggungan itu dari 5 sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang ekonomi, kemudian dari sudut pandang hukum, dari sudut pandang bisnis, kemudian dari sudut pandang sosial, dan yang terakhir adalah sudut pandang matematika. Nah, coba kita bahas satu persatu ya. Kalau kita melihat pengertian asuransi itu dari sudut pandang ekonomi, kemudian asuransi ini bisa kita maknai sebagai suatu metode. Metode untuk apa? Untuk mengurangi resiko dengan apa? Dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian. Gitu. Jadi, menurut ekonomi, asuransi ini merupakan suatu metode untuk mengurangi resiko atas suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian yang pasti. Ya. Kemudian yang kedua, jika kita melihat makna asuransi dari segi hukum, dari sudut hukum, maka kita bisa memaknai asuransi sebagai suatu kontrak atau suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu antara pihak tertanggung dengan pihak penanggung untuk mengantisipasi adanya risiko gitu. Itu dari sudut pandang hukum. Kemudian jika kita melihat makna asuransi dari sudut pandang bisnis, ya, kita bisa memaknai asuransi sebagai sebuah perusahaan. Ya, asuransi sebagai sebuah perusahaan yang usaha utamanya itu adalah untuk menjual jasa. Jasa untuk apa? Jasa perlindungan atas resiko gitu. Itu adalah makna asuransi dari segi bisnis. Nah, kemudian selanjutnya, jika kita melihat asuransi dari sudut pandang sosial, ya, dari sudut pandang sosial, asuransi ini bisa kita maknai sebagai sebuah organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayarkan kerugian yang mungkin terjadi pada salah satu atau sebagian anggota, atau mungkin seluruhnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan yang namanya risiko itu kan tidak diharapkan gitu ya. Gitu. Kemudian yang terakhir, jika kita melihat asuransi dari sudut pandang matematika, nah kita bisa memaknai asuransi ini sebagai suatu aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah penanggungan risiko. Nah, itu adalah makna dari asuransi dari 5 sudut pandang. Oke, nah secara sederhana kita pasti memahami bahwa yang namanya asuransi itu membantu kita untuk mengurangi resiko manakala kita mengalami musibah atau suatu peristiwa yang memberikan kerugian secara finansial bagi si yang mengalami gitu ya. Nah, pada dasarnya ada 3 hal nih yang menjadi kebaikan dari perusahaan asuransi, ya, dalam hal ini adalah asuransi biasa, asuransi umum atau kita sebut sebagai asuransi konvensional, ya, yang bisa diterima dalam Islam. Yang pertama apa? Yang pertama adalah adanya konsep pendanaan yang mana dana ini ditujukan untuk keperluan kebajikan. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah tolong-menolong untuk meringankan beban sesama. Karena dana yang dikumpulkan atau premi yang dikumpulkan dari para nasabah dan diterima oleh perusahaan asuransi itu nantinya akan digunakan untuk menolong meringankan beban sesama. Kemudian yang ketiga adalah saling membagi resiko, sehingga orang yang mengalami musibah itu tidak menanggung resikonya sendiri. Itu sebenarnya yang yang dilihat dari unsur kebaikan asuransi, ya. Tetapi pada kenyataannya kita bisa menemukan praktik-praktik yang ternyata tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam, gitu ya. Di dalam ekonomi Islam itu ada 3 praktik
ekonomi atau 3 transaksi yang diharamkan ya. Yang pertama adalah goror, maisir, dan yang ketiga riba. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah goror. Goror itu secara sederhana kita bisa maknai sebagai ketidakjelasan. Oke. Nah, yang kedua itu masih maisir. Nah, secara sederhana kita bisa maknai maisir sebagai judi ya, secara umum itu judi. Untung-untungan gitu. Kalau yang ketiga itu adalah riba. Nah, kalau riba itu kan kita sudah tahu bahwa riba ini secara sederhana bisa kita maknai sebagai tambahan gitu ya. Nah, ketiga praktik ini dalam operasi asuransi konvensional itu di mananya? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama goror. Oke. Kita bisa melihat asuransi konvensional itu memperjualbelikan salah satu transaksi yang dilakukan oleh asuransi konvensional itu menggunakan pendekatan jual beli. Ya. Nah, kenapa tidak boleh? Kenapa menimbulkan goror? Kenapa menimbulkan ketidakjelasan? Karena yang namanya jual belikan itu pasti harus memiliki unsur objek jual beli, ya. Dan ternyata di asuransi konvensional itu objek yang diperjualbelikan itu adalah resiko. Dan tentunya kita juga tahu bahwa yang namanya resiko itu kan adanya atau terjadinya itu tidak bisa dipastikan. Bisa terjadi, bisa tidak. Karena itu resiko belum jelas terjadinya, sehingga suatu transaksi yang memperjualbelikan sesuatu hal yang belum jelas adanya itu tidak boleh dalam Islam. Nah, itulah kenapa dalam praktik asuransi konvensional itu menimbulkan goror atau ketidakjelasan. Nah, yang kedua, maisir. Nah, ini ada kaitannya dengan goror nih yang tadi dijelaskan. Karena maisir itu kan tadi judi ya. Nah, karena di dalam asuransi konvensional itu yang diperjualbelikan adalah resiko, yang mana kita tahu resiko itu belum jelas, ya, tidak pasti, gitu kan. Nah, berarti ada di sini unsur untung-untungannya. Jadi ketika si nasabah, ketika nasabah mengalami musibah, ya, maka nasabahlah yang diuntungkan karena mendapatkan mendapatkan bantuan dari perusahaan asuransi. Tapi jika si nasabah itu dalam tahun berjalan tidak mengalami musibah, maka yang diuntungkan siapa? Perusahaan asuransi. Karena mengingat kontrak yang dilakukan dalam perusahaan asuransi konvensional itu adalah kontrak jual beli gitu. Nah, kemudian yang ketiga nih riba. Nah, di mana kita bisa melihat transaksi riba dalam asuransi konvensional itu dari hasil investasi yang sudah ditetapkan di depan, ya. Hasil investasi sudah ditetapkan di depan. Padahal yang nama investasi kan itu kita belum tahu ya, bakal nanti akan mendapat seberapa besar gitu. Tapi di sini sudah diketahui dan sudah ditetapkan di depan hasilnya gitu. Dan juga digaransi oleh perusahaan asuransi. Nah, itulah kenapa dalam operasi asuransi konvensional itu ada hal-hal yang memang bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam Islam, dalam ekonomi Islam, kayak gitu. Nah, oleh karena itu, karena ada keraguan-raguan dalam praktik asuransi konvensional, maka para mujtahid atau para ulama gitu ya, mencari suatu konsep yang mana dinilai mirip dengan asuransi konvensional, tetapi tidak menghilangkan nilai-nilai yang tapi tetap memperhatikan hal-hal yang dilarang dalam Islam, sehingga menghindari ketiga hal tadi seperti goror, maisir, riba. Nah, kemudian para mujtahid ini menemukan akilah. Ada yang sudah pernah mendengar konsep akilah dalam ekonomi Islam? Belum? Oke, saya jelaskan. Jadi akilah ini adalah suatu konsep yang mana akilah ini diterapkan dalam masa Nabi Muhammad SAW ketika itu. Jadi akilah itu sederhananya seperti ini. Ketika ada salah seorang dari suatu suku
dia dibunuh oleh orang dari suku yang lainnya. Ya, jadi di sini ada pihak terbunuh dan ada pihak pembunuh. Dan kemudian berarti kan pihak yang terbunuh ini mengalami kerugian ya, termasuk keluarganya juga mengalami kerugian atas hilangnya nyawa, begitu. Nah, oleh karena itu saudara terdekat dari pihak pembunuh ini harus membayar diat namanya, uang diat atau uang darah yang kemudian dibayarkan atau diberikan kepada ahli waris dari pihak terbunuh gitu. Ya. Dan dari mana si pihak pihak pembunuh memperoleh dananya itu? Dia memperoleh dana yang kemudian harus dibayarkan kepada ahli waris terbunuh itu diperoleh dari hasil tolong menolong atau iuran ya, ibaratnya iuran dengan anggota keluarganya yang lain. Nah, kemudian uang yang sudah terkumpul tersebut akan diberikan kepada ahli waris dari terbunuh seperti itu. Nah, itu adalah konsep akilah, dan konsep inilah yang dinilai hampir mirip dengan asuransi yang diterapkan pada zaman modern ini, begitu. Dan inilah yang menjadi dasar atau pemicu ya munculnya asuransi syariah. Gitu. Nah, asuransi syariah ini muncul sebagai jawaban atas keraguan-keraguan masyarakat untuk menggunakan asuransi konvensional, ya. Dan jika kita sederhanakan, makna asuransi syariah itu secara umum sama dengan asuransi konvensional, hanya saja asuransi syariah ini lebih mengedepankan nilai-nilai keislaman. Jadi dia menghindari hal-hal yang memang sudah diharamkan oleh Islam dalam transaksi ekonomi, gitu. Ya, itu pengertian dari asuransi syariah. Nah, di dalam secara istilah, asuransi syariah ini lebih dikenal dengan istilah takaful. Nah, di dalam takaful atau asuransi syariah ini ada dua konsep. Yang pertama adalah saling menanggung atau saling menjamin. Ya. Yang kedua adalah perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas risiko kerugian tertentu. Ya, itu adalah dua konsep yang berkaitan dengan asuransi syariah atau takaful. Nah, kemudian ada juga sebuah hadis yang di sana dinyatakan bahwa dari Al-Nu'man bin Bashir bahwasanya Rasulullah bersabda, perumpamaan persaudaraan kaum muslim dalam cinta dan kasih sayang di antara mereka adalah seumpama satu tubuh. Bila mana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan juga oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak bisa tidur atau ketika demam. Ya, itulah yang diterapkan dalam asuransi syariah. Jadi orang-orang yang tergabung dalam asuransi syariah ini saling tolong-menolong dan saling membantu ketika ada nasabah yang mengalami kerugian gitu ya. Nah, kemudian dari itu Majelis Ulama Indonesia juga menetapkan pengertian dari asuransi syariah. Ya, MUI menyatakan bahwasanya asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Nah, jadi itu ya pengertian dari asuransi syariah menurut Majelis Ulama Indonesia. Oke. Nah, selanjutnya, tentunya landasan hukum yang digunakan dalam asuransi syariah ini tentunya berdasarkan apa yang memang menjadi dasar atas hukum Islam gitu ya. Yang pertama ada Al-Quran, kemudian ada hadis, kemudian ada ijma, dan juga ada qiyas ya. Nah, di dalam Al-Quran sendiri itu ada banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang asuransi syariah. Nah, salah satunya adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2, yang mana di sana Allah menyebutkan bahwasanya tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Nah, dari ayat ini Allah memerintahkan kita untuk tolong-menolong, dan nilai tolong-menolong inilah yang kemudian diterapkan dalam praktik asuransi syariah. Nah, kemudian yang kedua adalah hadis. Nah, salah satu hadis yang menjelaskan tentang
yang menjadi dasar asuransi syariah itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawi seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat." Ya, inilah yang juga kemudian menjadi dasar hukum asuransi syariah. Oke, dan yang ketiga adalah ijma. Nah, ijma ini adalah kesepakatan para mujtahid, ya, para ulama yang mencari tahu tentang hukum hal-hal yang memang belum diterapkan dalam masa Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian berdasarkan hasil ijma tersebut menyepakati bahwasanya tidak ada ulama yang menentang konsep akilah yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Oleh karena itu, konsep akilah ini bisa menjadi dasar untuk penerapan asuransi syariah, gitu ya. Nah, kemudian kias. Nah, kias ini menyamakan hukum, ya, hal-hal yang memang belum ada hukumnya dengan hal yang sudah ada hukumnya dan mirip gitu. Dan dari kias ini itu menyamakan hukum akilah dengan asuransi, gitu. Itu adalah landasan hukum berkaitan dengan asuransi syariah. Nah, kemudian tentunya salah satu hal yang menjadi perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional tentunya dalam hal akad. Nah, kemudian akad apa sih gitu kan yang digunakan dalam operasi asuransi syariah? Nah, akad yang digunakan dalam asuransi syariah itu ada dua jenis. Yang pertama adalah akad tijaroh, dan yang kedua adalah akad tabaru. Nah, secara sederhana, kita bisa memaknai akad tijaroh itu sebagai akad yang bertujuan untuk komersil, ya, atau untuk tujuan keuntungan, atau akad yang profit gitu ya, mempertimbangkan keuntungan seperti itu. Nah, sedangkan akad tabaru itu kita bisa maknai secara sederhana adalah akad yang tidak memperhatikan keuntungan gitu. Jadi non profit ya. Akad tabaru itu akad non profit gitu. Nah, kemudian akad tijarohnya apa yang digunakan dalam asuransi syariah? Kan akad tijaroh banyak ya. Nah, akad tijaroh yang digunakan dalam praktik asuransi syariah itu setidaknya ada dua. Yang pertama adalah mudharabah dan yang kedua adalah wakalah bil ujroh. Nah, kalian mungkin sudah tahu apa itu mudharabah dan wakalah bil ujroh. Saya jelaskan secara sederhana. Mudharabah itu adalah perjanjian atau kontrak atau kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang mana salah satu pihak itu sebagai penyedia dana atau disebut juga sebagai sohibul mal, dan kemudian pihak yang lain itu berpihak sebagai mudharib atau pengelola dana. Dan kemudian nanti ketika dana tersebut sudah dikelola dan menimbulkan keuntungan, maka keuntungannya akan dibagi, ya, dibaginya berdasarkan persentase yang sudah diperjanjikan di awal. Nah, itu adalah mudharabah. Dan jika ada kerugian juga ditanggung bersama, gitu. Itu adalah mudharabah, ya. Nah, kemudian wakalah bil ujroh. Nah, wakalah bil ujroh ini adalah perwakilan, ya. Perwakilan atau kuasa yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain dan menimbulkan kewajiban kepada pihak yang menerima kuasa tersebut untuk melakukan suatu pekerjaan yang diperwakilkan gitu. Nah, kemudian dalam asuransi syariah penerapannya seperti apa? Nah, yang pertama kita bahas penerapan akad mudharabah dalam asuransi syariah. Jadi, dalam asuransi syariah, penerapan akad mudharabah ini seperti ini. Ketika ada seorang nasabah yang dia berkenan untuk memperikatkan diri kepada perusahaan asuransi syariah, tentu saja dia berkewajiban untuk membayarkan premi, ya, kepada pihak asuransi syariah tersebut. Oke? Nah, dengan memberikan dana atau premi tersebut, berarti yang menjadi sohibul malnya siapa? Tadi sohibul mal itu kan pihak yang memberikan dana, ya. Itu berarti dalam hal ini yang menjadi sohibul mal itu siapa? Ada yang tahu? Halo? Dalam praktik ini berarti yang menjadi sohibul mal siapa?
Halo? Suara saya terdengar tidak ya? Jangan-jangan nggak kedengeran atau putus-putus. Terdengar, oh Sarah. Oke. Oke. Ya, jadi dalam praktik ini berarti yang menjadi sohibul mal itu adalah nasabahnya, karena nasabah yang memberikan dana atau membayarkan dana sebagai premi kepada pihak asuransi, dan asuransi syariah ini sebagai mudoribnya, sebagai pihak pengelola dana yang dibayarkan tersebut gitu ya. Dan kemudian dana yang dibayarkan tersebut itu nanti akan dikelola oleh mudorib, dalam hal ini adalah perusahaan asuransi syariah, untuk dikelola dalam hal asuransi, untuk perasuransian gitu ya. Nah, kemudian wakalah bil ujrohnya di mana Mbak gitu. Nah, wakalah bil ujrohnya itu digunakan manakala si nasabahnya itu memberikan kuasa ya, dalam membayarkan preminya itu dia memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mempergunakan atau mengelola dana tersebut atau premi yang dibayarkan itu untuk keperluan perasuransian gitu. Nah, itu adalah penerapan praktik akad mudoroba dan wakalah bil ujroh dalam asuransi syariah. Dan kemudian akad tabarunya yaitu adalah akad yang digunakan adalah hibah ya. Akad tabaruk kan ada banyak. Nah, yang digunakan dalam hal ini adalah hibah. Jadi ketika seorang nasabah itu membayarkan premi kepada perusahaan asuransi, maka berarti dia menghibahkan uang tersebut untuk keperluan asuransi, dan kemudian dengan uang yang dibayarkan tersebut akan membantu orang lain atau nasabah lain yang mengalami musibah. Ya, itu adalah akad yang digunakan dalam asuransi syariah. Dan kemudian saya menampilkan ada contoh akad atau kontrak asuransi syariah, dan ini adalah salah satu contoh dari perusahaan asuransi Allianz. Di poin 1 dan 2 ini merupakan contoh akad dalam penggunaan akad yang tadi sudah dijelaskan. Coba kita baca sama-sama yang poin pertama. Oke. Untuk membacakan, saya mau minta tolong sama teman-teman yang ada di sini nih. Poin pertama. Siapa ya? Ahina Mufid ada? Ada. Oke. Minta tolong Mufid untuk dibacakan poin pertama dari kontrak syariah ya. Langsung poin pertamanya saja ya. Iya, poin pertamanya saja. Agak buram ya. Blur ya? Nggih. Sepertinya sinyal dari sini. Masih? Sudah enggak? Lumayan. Yang pertama, saya menyatakan diri sebagai anggota kumpulan peserta asuransi syariah Allianz bersama dengan para peserta lainnya untuk saling tolong-menolong ta'awun terhadap musibah yang mungkin dialami oleh salah seorang di antara peserta, dan untuk itu saya bersedia membayar iuran asuransi untuk dimasukkan ke dana tabamu. Tabaru. Oke, terima kasih ya Mufid. Nah, dari akad ini, dari kontrak ini, perjanjian ini ya, itu berarti si nasabah tersebut yang membayarkan preminya itu dia sudah memberikan hibahnya ya untuk dikelola oleh perusahaan asuransi. Dalam hal ini adalah perusahaan asuransi syariah Allianz ya, untuk dikelola untuk menolong nasabah yang lain gitu. Kemudian poin yang kedua, saya mau minta tolong sama siapa nih? Sebentar. Susi ada?
Susi. Ada Mbak Sarah. Dan tolong untuk dibacakan poin kedua ya. Ya, tapi ini masih ngeblur. Masih ngeblur ya. Tunggu sebentar. Masih nggak? Kayaknya udah nggak deh. Ya, udah lumayan. Poin 2, saya menyatakan dan menyetujui berdasarkan akad wakalah bil ujroh memberikan kuasa kepada Allian unit syariah selaku wakil untuk mengelola dana, risiko, dan melakukan transaksi atas nama saya. Saya setuju membayar ujroh akuisisi dan pemeliharaan, ujroh pengelolaan risiko, ujroh administrasi, dan ujroh lainnya sehubungan dengan transaksi polis sesuai dengan ketentuan berlaku. Iya, terima kasih Susi. Jadi itu adalah salah dua dari kontrak yang diterapkan dalam perusahaan asuransi syariah dengan mempergunakan akad hibah dan akad wakalah bil ujroh, gitu ya. Nah, kemudian kita juga perlu mengetahui tentang perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Jadi ada beberapa hal yang menjadi perbedaan dalam asuransi syariah dan asuransi konvensional. Untuk mempermudah, saya tampilkan dalam bentuk tabel yang bisa kita lihat sama-sama di sini ya. Nah, hal yang pertama itu kita bisa melihat dari prinsip pertanggungannya. Nah, kalau dari asuransi syariah itu prinsip pertanggungannya adalah risk sharing. Risk sharing ya. Kalau di asuransi konvensional itu prinsip pertanggungannya adalah risk transfer. Nah, kenapa itu? Bagaimana penerapannya? Nah, kita bahas dari asuransi syariah dulu ya, risk sharing. Jadi, kalau kita maknai secara sederhana, risk sharing itu kan berarti berbagi resiko ya kan? Nah, jadi begini, ketika nasabah asuransi syariah itu membayarkan dana preminya, itu diserahkan kepada perusahaan asuransi syariah yang mana nanti akan disimpan ke dalam rekening dana tabaru. Ya, rekening dana tabaru ini adalah rekening yang dimiliki oleh seluruh peserta atau nasabah asuransi syariah gitu ya. Yang mana rekening atau dana yang ada di dalam rekening tersebut bukan milik perusahaan, tapi milik anggota atau nasabah perusahaan asuransi syariah bersama-sama gitu. Nah, jadi ketika ada seorang nasabah yang mengalami musibah, maka bantuan yang akan dikeluarkan atau dibayarkan oleh perusahaan asuransi syariah kepada nasabah tersebut ini bersumber dari rekening tersebut, rekening yang dimiliki oleh nasabah secara bersama-sama. Nah, itu berarti risk sharing ya. Jadi resikonya itu ditanggung bersama. Nah, beda dengan asuransi konvensional itu risk transfer. Nah, karena apa? Karena ketika seorang nasabah itu membayarkan premi kepada perusahaan asuransi, itu akan dimasukkan ke rekening perusahaan dan menjadi milik perusahaan. Beda ya sama yang tadi. Jadi, premi yang dibayarkan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi konvensional itu akan masuk kepada rekening perusahaan dan menjadi milik perusahaan. Dan ketika ada nasabah yang mengalami musibah, maka dana bantuan yang akan dikeluarkan itu bersumber dari rekening perusahaan tersebut, rekening milik perusahaan tersebut gitu. Jadi beda prinsip pertanggungannya antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Kemudian yang kedua adalah akadnya atau kontrak yang digunakan. Nah, kalau dalam asuransi syariah, akad yang digunakan itu adalah akad tabaru. Nah, dalam hal ini adalah hibah. Ya, akad tabaru yang digunakan adalah akad hibah. Kemudian ada wakalah bil ujroh atau mewakilkan dengan upah. Ya, karena apa? Wakalah bil ujroh ya digunakan dalam penerapan asuransi syariah itu seperti ini. Seorang nasabah membayarkan premi kepada perusahaan asuransi syariah dan kemudian perusahaan asuransi syariah ini mengelola sebagian dana tersebut untuk keperluan investasi untuk mengoptimalkan keuntungannya. Tentu saja sektor-sektor yang disasarkan untuk investasi itu tentu sektor-sektor yang memang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan ketika nanti ada keuntungannya, itu nanti akan dibagi bersama
Nah, kemudian karena si perusahaan asuransi ini sudah mengelola dana tersebut, maka ada ujrohnya bagi si perusahaan asuransi syariah. Jadi ini wakalatul ujroh, yaitu mewakilkan dengan pemberian upah kepada pihak yang telah mengelola. Nah, itu adalah akad yang digunakan dalam asuransi syariah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, itu adalah akad yang digunakan adalah akad jual beli. Yang diperjualbelikan apa? Yang diperjualbelikan adalah perlindungannya. Oke. Kemudian yang ketiga, hal ketiga yang menjadi pembeda, yaitu dalam hal penyimpanan dana klaim. Ya, kalau dalam asuransi syariah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu premi yang dibayarkan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi syariah itu disimpan di rekening dana baru milik para peserta. Nah, itu terpisah dari rekening perusahaan. Jadi itu bukan rekening dana yang disimpan di dalam rekening tersebut bukan milik perusahaan, tetapi milik nasabah bersama-sama gitu. Nah, kalau di dalam asuransi konvensional, itu dana yang dikumpulkan itu disimpan di rekening milik perusahaan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah sumber dana pembayaran klaim. Nah, nanti misalkan ada yang mengalami musibah, itu jika dalam asuransi syariah itu diambil dari rekening dana baru milik para peserta, ya. Nah, sedangkan dalam asuransi konvensional, pembayaran klaim itu berasal dari rekening perusahaan, ya. Nah, kemudian hal yang selanjutnya yang menjadi pembeda antara asuransi konvensional dan syariah, yaitu adalah pada surplus klaim, ya. Misalnya ada tapi, nah misalkan gini. Misalkan dalam tahun 2020 ya, perusahaan asuransi itu berhasil mengumpulkan premi itu misalkan sejumlah 10 miliar misalkan. Nah, tetapi di tahun tersebut nasabah yang mengalami musibah dan harus dibayarkan klaimnya itu hanya 8 miliar. Nah, perhatikan di situ ada selisih 2 miliar ya. Nah, 2 miliar ini menjadi lebihan atau surplus. Nah, jika dalam asuransi syariah, surplus ini akan dibagikan sebagian kepada peserta yang memenuhi syarat. Syaratnya apa? Syarat nasabah yang berhak untuk menerima surplus itu salah satunya adalah dia tidak mengajukan klaim di tahun tersebut. Gitu. Dan kemudian sebagian yang lain akan disimpan sebagai tambahan cadangan dana baru dan sebagian yang lain untuk perusahaan. Nah, sedangkan dalam asuransi konvensional, jika ada surplus, maka seluruhnya itu akan menjadi milik perusahaan. Nah, beda ya di situ ya. Kalau di asuransi syariah, jika ada surplus, nasabah juga mungkin akan dapat gitu, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah nasabah tidak mengajukan klaim di tahun tersebut. Ya, itu perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Nah, selanjutnya, dalam hal defisit klaim. Nah, defisit klaim ini misalkan kebalikannya seperti ilustrasi yang tadi. Misalkan di tahun 2020, perusahaan asuransi berhasil mengumpulkan dana atau premi itu 10 miliar. Tapi ternyata klaim yang diminta atau yang harus dibayarkan di tahun tersebut itu misalkan 15 miliar. Berarti kan ada defisit 5 miliar ya. Nah, jika dalam asuransi syariah, defisit tersebut akan ditanggung bersama-sama para peserta. Ya, kemudian jika dalam asuransi konvensional itu akan ditanggung oleh perusahaan. Nah, jika yang selanjutnya ini adalah dalam hal penyaluran investasi. Jika dalam asuransi syariah, instrumen investasi yang digunakan itu harus sesuai dengan syariat dan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi untuk investasi tidak boleh dalam sektor-sektor yang memang diharamkan. Misalkan dalam perusahaan alkohol itu tidak boleh dalam asuransi syariah. Nah, kemudian misalkan dalam perusahaan apalagi nih, perusahaan rokok misalkan itu tidak disasarkan. Nah, tapi kalau di dalam asuransi konvensional itu tidak mempertimbangkan sektor yang diharamkan atau dihalalkan gitu ya. Jadi selama itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, boleh-boleh saja dalam asuransi konvensional gitu. Nah, kemudian dalam hal pengawas operasional di dalam asuransi syariah itu diawasi oleh dua pihak ya, diawasi oleh dua pengawas. Yang pertama adalah Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia atau DPS MUI, dan yang kedua adalah OJK. Nah, jika dalam asuransi konvensional itu pengawasnya hanya OJK saja gitu. Nah, kemudian dalam hal yang terakhir nih, klausul bunuh diri. Misalkan
ada seorang nasabah ya, dia itu bunuh diri. Nah, kemudian bagaimana dengan ahli warisnya? Apakah mendapatkan dana asuransi atau tidak? Nah, kalau dalam asuransi syariah itu, jika nasabahnya itu meninggal karena bunuh diri, itu tidak dibayarkan, dikecualikan selamanya. Karena memang dalam Islam bunuh diri itu kan diharamkan ya, tidak boleh. Tapi kalau asuransi konvensional itu diberikan dana bantuannya itu ditanggung, tapi menunggu setelah 1 atau 2 tahun, tergantung dengan kebijakan dari perusahaan asuransi konvensional tersebut, gitu. Jadi itu adalah materi yang saya sampaikan berkaitan dengan asuransi konvensional. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit, tapi bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan juga mudah-mudahan bisa menjadi nilai ibadah bagi kita semuanya. Ya, begini itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembali serahkan kepada moderator. Ya, alhamdulillah. Setelah kita dengarkan materi yang sudah disampaikan oleh semoga dengan materi yang sudah disampaikan semoga tahu. Terima kasih kepada Uksara atas pemberian materinya. Sebelum kita jawab, apakah ingin mau menanggapi atau menambahkan sesuatu yang disampaikan oleh Mbak Sarah? Oke, sepertinya tidak ada yang ingin menanggapi, Mbak Sarah. Materi yang sudah disampaikan sudah cukup jelas. Langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini, saya buka 2 penanya dulu. Jika ada yang mau bertanya lagi, saya kasih kesempatan untuk 1 orang. Nanti yang 2 penanya tercepat akan dapat reward. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Bisa raise hand terlebih dahulu atau langsung disampaikan saja.
Assalamualaikum Mbak Sarah. Assalamualaikum Mbak Ya, teman-teman moderator. yang mau bertanya bisa mengaktifkan mikrofonnya atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Cuma menulis nama asal departemen yang bertanya. Izin bertanya Mbak moderator. Ya, boleh Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Sarah yang telah menyampaikan materi yang sangat jelas tentang asuransi syariah. Di sini Rindu mungkin ingin tanya sedikit Mbak terkait hal yang belum Rindu pahami gitu. Terkadang kan jika seseorang gitu melakukan atau membayarkan premi pada asuransi syariah, pada asuransi gitu. Tetapi ternyata resiko yang kan tadinya asuransi itu dibayarkan agar untuk berjaga-jaga ya Mbak, untuk berjaga-jaga apabila ada resiko di kemudian hari gitu, yang resiko tersebut pun kita tidak tahu kapan akan terjadi gitu. Nah, apabila nantinya resiko itu tidak terjadi, alhamdulillah gitu, sampai si pembayar premi atau nasabah ini meninggal gitu, apakah premi yang sudah dibayarkan dari nasabah tersebut akan dikembalikan atau bagaimana ya Mbak? Itu dulu mungkin Mbak Sarah. Terima kasih. Oke, Windu. Terima kasih ya. Bismillah, saya jawab atas apa yang saya tahu. Mungkin nanti kalau jawaban saya salah, teman-teman bisa koreksi berdasarkan referensi yang lain kayak gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan memperbaiki apa yang salah kayak gitu ya. Dan kalau kurang lengkap, kalian boleh melengkapi gitu. Nah, kalau setahu saya, misalkan kita menjadi seorang nasabah asuransi. Sahabat ini adalah asuransi syariah ya, misalkan. Nah, ketika kita membayarkan premi kepada perusahaan asuransi syariah tersebut, dan kemudian ternyata alhamdulillahnya di tahun tersebut kita tidak mengalami risiko yang kita bayangkan gitu kan. Alhamdulillah kan berarti. Nah, kemudian uang preminya tuh akan dikembalikan apa gimana Mbak gitu. Nah, karena di awal ya, ketika kita mengikatkan diri kepada suatu perusahaan asuransi syariah, akad yang kita gunakan itu adalah akad hibah. Berarti apa? Berarti kita sudah menghibahkan uang yang kita bayarkan kepada perusahaan asuransi tersebut. Nah, berarti ketika alhamdulillah kita tidak mengalami resiko atau peristiwa-peristiwa yang menimbulkan kerugian, itu dana tersebut tidak dikembalikan. Karena uangnya sudah dihibahkan. Berarti kan uangnya sudah untuk menjadi keperluan bersama gitu. Nah, tapi ketika nanti di tahun tersebut ternyata ada surplus, ya surplus dari dana yang dikelola oleh perusahaan asuransi syariah tersebut. Nah, berarti kita akan mendapatkan, karena di tahun berjalan kan kita tidak mengajukan klaim. Yang berarti kita akan mendapatkan surplus tersebut. Tapi jika surplusnya ada gitu. Yang namanya surplus kan belum tentu juga ya adanya kayak gitu tuh kalau setahu saya. Mungkin dari teman-teman yang hadir di sini juga ingin menambahkan jawaban, silahkan. Dari saya begitu ya, Rindu. Baik Mbak Sarah, terima kasih Mbak. Sama. Adakah yang mau bertanya lagi? Barangkali ada teman-teman yang masih kurang jelas dengan materinya, bisa ditanyakan ke Mbak Sarah. Jangan sungkan atau malu-malu bertanya ya teman-teman. Jika ada yang masih bingung, bisa ditanyakan.
Permisi Mbak Sarah, izin bertanya. Silakan. Oke Mbak, tadi itu kan ada tijaroh, itu kan akad yang memperhatikan keuntungan profit ya Mbak. Kalau yang tabaruk itu tidak memperhatikan keuntungan profit. Nah, saya dengar ya Mbak, kalau akad tijaroh itu diubah menjadi akad tabaru, tapi tabaru itu tidak bisa diubah menjadi akad tijaroh. Itu ketentuannya bagaimana ya Mbak? Terima kasih. Oke, terima kasih Wahfi atas pertanyaannya. Betul, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Wahfi, tapi supaya jawabannya lebih mendasar, saya coba pakai buku SEC Intermediate ya, karena di sini ada dijelaskan sebentar. Bagi teman-teman yang butuh buku ini juga silahkan hubungi FR ya. Sebentar. Ya, betul Ahfi, bahwasanya di dalam transaksi atau akad transaksi di dalam asuransi syariah itu ada ketentuan tentang akad tijaroh dan tabaru ya. Yang pertama adalah saya bacakan di buku SEC Intermediate halaman 28. Ketentuan yang pertama adalah jenis akad tijaroh dapat diubah menjadi jenis akad tabaru bila pihak yang bertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jenis akad tabaru tidak dapat diubah menjadi akad tijaroh. Kenapa? Nah, kita coba membayangkan ini dengan logika ya. Akad tijaroh itu kan akad yang profit ya, sedangkan akad tabaru itu akad non-profit. Nah, akad tijaroh ini dapat diubah menjadi akad tabaru. Akad profit itu bisa diubah menjadi akad non-profit. Berarti apa? Berarti kita mengikhlaskan apa yang menjadi hak kita, ya. Kita mengikhlaskan apa yang menjadi hak kita, kemudian kita ibaratnya sedekahkan gitu ya kepada kepentingan bersama, gitu. Ya. Jadi akad yang awalnya akan memberikan keuntungan bagi kita, tapi kita ubah menjadi keuntungannya itu sudah saya ikhlaskan untuk kepentingan bersama saja. Itu kan masih menjadi haknya kita ya. Jadi kita berhak untuk mengubah apa yang menjadi hak kita, gitu. Tapi akad tabaru itu tidak bisa diubah menjadi akad tijaroh. Karena akad tabaru, apa yang diakadkan dengan menggunakan akad tabaru itu kan berarti sudah menjadi hak orang lain, ya kan? Bukan menjadi hak kita. Nah, karena itu kita tidak bisa mengubah akad tabaru menjadi akad tijaroh. Masa apa yang sudah kita berikan kita minta lagi? Kan kalau secara logika seperti itu, UAFI seperti itu. Jadi kalau dari penjelasan saya seperti itu, mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan dan mau memperjelas apa yang saya sampaikan terkait pertanyaan dari UAFI, monggo. Tapi itu yang saya ketahui gitu ya. Semoga membantu UAFI. Oke, makasih. Sama. Masih ada lagi yang mau bertanya? Saya buka kesempatan untuk satu penanya. Silakan teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan.
Baik, Mas Sarah, ini ada pertanyaan masuk dari Mbak Susi. Izin bertanya, apakah dalam asuransi syariah ada sanksi dalam keterlambatan membayar premi? Jika ada, sanksinya berupa apa? Ya, terima kasih Susi atas pertanyaannya. Tapi sebelumnya mohon maaf untuk jawabannya. Saya belum mengetahui ya lebih lanjut tentang sanksi yang diberikan kepada nasabah yang terlambat untuk memberikan premi. Mungkin kita bisa bersama-sama untuk mencari jawabannya dan nanti disampaikan kepada Susi. Oke, kita sama-sama cari ya. Oke, Susi. Saya di sini menemukan satu artikel yang menjelaskan tentang sanksi yang akan diperoleh jika seorang nasabah itu telat untuk membayar premi. Nah, di sini salah satu hal yang akan menjadi sanksi, jika seseorang terlambat membayar premi itu salah satunya adalah polis yang dia pegang atau surat perjanjian yang dia pegang si nasabah itu. Nah, si polisnya akan mati gitu. Maka dikhawatirkan jika seorang nasabah telat untuk membayar premi, maka polisnya akan mati gitu. Salah satunya itu Susi. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menambahkan jawabannya, mungkin ada sanksi-sanksi yang lain yang akan diberikan kepada nasabah yang terlambat bayar premi. Silakan. Sama-sama Susi.
Sepertinya tidak ada lagi yang mau berhubung menanggapi. sudah ada 3 orang yang bertanya, kita cukupkan saja. Nggak ada yang mau menanggapi lagi? Kalau dari saya cukup kok, Aun. Oke, sepertinya tidak ada yang mau menanggapi. Berhubung sudah ada 3 orang. Oke. Baik. Terima kasih kepada Usara atas jawaban atas pertanyaan, bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Tutup kajian pada siang ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya teman-teman, sebelum keluar dari room ini kita foto bareng dulu ya. Aktifkan fitur kameranya. Minta tolong ke Kak Arif. Bisa minta tolong aktif. Oke. Ya teman-teman yang belum on cam untuk bisa on cam. Karena aku belum bisa sih. Yuk, Opresi, Osevira, Ubiona, yang screenshot on cam. Nggak bisa. Ya udah, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Lagi 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Arif. Sama-sama. Baik, sekian dan terima kasih kepada kekurangan dan kesalahan dalam membawakan acara kajian ini. Saya mohon undur diri sebagai moderator. Saya tutup kajian pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.